Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dari hasil ringkasan kami dari kelompok 3, yaitu Alwan Doifullah, Mut'a Latifah, dan Sifa Fauzia. Dari artikel ini kami mengambil dari artikel kedua, yaitu dengan judul dampak teknologi terhadap penerjemahan dan studi penerjemahan. Artikel ini membahas dampak teknologi terhadap penerjemahan dan studi penerjemahan secara historis. Penerjemahan tidak selalu dianggap sebagai profesi yang berdiri sendiri, namun perkembangan teknologi telah mengubah cara pandang terhadap komunikasi internasional, multibahasa, dan multimodalitas. Nah, terdapat ada 5 bagian, yaitu dari yang pertama adalah peran penerjemahan dalam komunikasi internasional. Nah, dalam peran ini terdapat beberapa bagian, yaitu penerjemahan hanyalah salah satu dari banyak strategi dalam komunikasi multibahasa. Yaitu selanjutnya ada sejarah menunjukkan bahwa ada berbagai alternatif seperti belajar bahasa asing, bilingualisme pasif, atau penggunaan lingual franca. Nah, yang kedua ada penolakan terhadap penerjemahan. Nah, terdapat bagian, yaitu yang pertama ada penerjemahan pernah dianggap tidak penting karena hanya melayani kepentingan penguasa atau agama. Nah, selanjutnya ada penerjemahan juga sering diremehkan sebagai sekedar penggantian kata tanpa diakui sebagai keterampilan kompleks. Nah, yang ketiga ada profesi penerjemah sering dipandang rendah dan kurang dihargai baik oleh masyarakat umum maupun oleh penerjemah itu sendiri. Nah, yang ketiga ada dampak teknologi terhadap praktik penerjemahan. Yang pertama ada kemajuan teknologi, termasuk penerjemahan mesin, penerjemahan berbasis komunitas, dan crowdsourcing mengubah cara kerja penerjemah. Yang kedua ada peran penerjemah tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai editor, validator, dan spesialis linguistik. Nah, selanjutnya ada masyarakat semakin sering membuat terjemahan sendiri tanpa bantuan penerjemahan profesional. Nah, yang keempat ada paradigma baru dalam studi penerjemahan, yaitu ada studi penerjemahan berkembang dengan munculnya berbagai konsep dan pendekatan baru. Nah, yang kedua ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana cara penerjemahan seharusnya didefinisikan dan dipelajari. Yang kelima ada tantangan organisasi dan akademik. Nah, yang pertama ada institusi pendidikan dan riset dalam bidang penerjemahan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Yang kedua ada pelembagaan studi penerjemahan tidak dapat lagi mempertahankan konsep-konsep lama. Nah, dari yang 5 bagian utama tadi, teknologi telah membawa perubahan besar dalam industri penerjemahan, gak hanya dalam aspek teknis tetapi juga dalam persepsi dan peran penerjemah. Evolusi ini menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi para profesional dan akademisi di bidang penerjemahan. Baik, di sini saya akan membahas dampak teknologi terhadap industri penerjemahan serta dinamika pasar penerjemahan di dalam era digital ini. Ada beberapa poin utama yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama yaitu transformasi profesi penerjemah. Teknologi seperti penerjemahan mesin dan perangkat penerjemahan berbantuan komputer telah mengubah cara kerja penerjemahan, sehingga penerjemahan manusia kini lebih berfokus pada pasca penyuntingan atau post editing dan penerjemahan berkualitas tinggi untuk dokumen yang lebih kompleks. Penerjemahan kini dianggap sebagai proses yang lebih cepat dan mudah diakses oleh publik, meskipun kualitasnya bisa bervariasi. Yang kedua, berbagai bentuk penerjemahan. A. Penerjemahan mesin, yaitu dilakukan oleh perangkat lunak tanpa banyak campur tangan manusia. B. Penerjemahan amatir, yang melibatkan komunitas penggemar fansub yang menerjemahkan konten seperti anime dan game, serta crowdsourcing di mana pengguna berkontribusi secara sukarela. C. Penerjemahan profesional, dapat dilakukan secara individu atau bekerja sama dengan tim menggunakan alat berbasis cloud untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga
ada dinamika pasar penerjemahan. A. Pasar lokal, yaitu yang terbuka bagi siapa saja dengan kontrak kecil dan proyek yang beragam. B. Pasar terlindungi, yang memiliki standar kualitas lebih tinggi, seringkali mencakup agensi penerjemahan dan perusahaan besar. C. Pasar global, yang lebih terkonsentrasi dan diatur oleh perusahaan multinasional dengan proses kontrol kualitas yang ketat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu aspek ekonomi dan tantangan. Banyak bisnis kehilangan peluang karena kendala bahasa. Secara strategi, komunikasi multibahasa menjadi penting di dalam dunia bisnis global. Serta penerjemahan mesin dan crowdsourcing mereka tarif profesional, tetapi kebutuhan akan penerjemahan berkualitas tinggi yang akan tetap ada. Biaya penerjemahan harus dibandingkan dengan manfaatnya dalam komunikasi multibahasa serta dampak ekonomi dan berbagai model kerja penerjemahan. Kita lanjut dengan pembahasan yang kelima, yaitu tentang menuju penguatan organisasi. Ya, adalah potensi transdisiplin yang dimaksud TS, yang berpotensi untuk melibatkan berbagai bidang ilmu atau termasuk psikologi dan linguistik, dan selanjutnya ada pelembagaan penerjemahan, perluasan organisasi dan asosiasi untuk mengakomodasi keragaman praktik di seluruh dunia. Pembahasan yang saya bahas yaitu tentang transformasi terkini dalam konsep lanskap penerjemahan, yaitu ada dua, dia itu ada praktik yang berbeda kemarin dan hari ini, dan pergeseran paradigma dan studi penerjemahan. Isi dalam praktik yang berbeda kemarin dan hari ini yaitu perubahan oleh TIK, yaitu munculnya teks multimodal telah memicu relasi istilah baru dalam penerjemahan seperti lokasi atau translasi. Yang kedua itu ada spesies baru, keterlibatan teknologi menciptakan kebutuhan yang akan pengetahuan dan kompetensi yang lebih beragam. Yang ketiga itu ada kompleksitas penerjemahan, yaitu penerjemahan kini melibatkan aspek kreativitas dan konteks budaya, menjadikannya proses yang lebih kompleks dan global. Pembahasan kedua yaitu ada pergeseran paradigma dalam studi penerjemahan, ada dua, yaitu udah pertama evolusi paradigma, yang dimaksud ada pergeseran dari pendekatan kesepadanan kepada paradigma peralihan budaya yang lebih fokus pada konteksnya. Dan yang kedua itu ada tantangan definisi, yang dimaksud adalah memahami apa yang dimaksud dengan menerjemahkan dalam konteks baru yang melibatkan banyaknya faktor-faktor yang melibat dalam definisi tersebut. Nah, kita lanjut dengan pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dari artikel kelompok 3, yaitu kesimpulannya ada namanya studi penerjemahan atau TS harus terus berkembang karena tidak hanya bergantung pada penelitian tradisional yang berbasis teks katonik dan keagamaan. Perkembangan teknologi telah memperluas konsep teks yang berbasis kata dan elemen visual. Dan selanjutnya itu ada konsep penulisan juga bisa diubah. Jika dulu teks sastra ada diasosiasikan dengan penulis, kini teks sering diproduksi oleh banyak pihak seperti contohnya yaitu insinyur. Dan terakhir, dengan berbagai komunitas akademi TS masih relatif yang kecil sehingga membuat menjadi kompleks. Caranya pun dengan kita mendekatkan pendekatan baru yang menggambarkan penerjemahan melalui narasi yang berbeda. Nah, itu aja dari kelompok kita. Mungkin kalau ada kesalahan atau kata dari presentasi kelompok kita mohon dimaafkan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.